Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen menguji uji kinerja pada PPG Transformasi Bab 3 tahun 2025. Saya memohon izin untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Roihatul Jannah dengan NIM 2554 01111235. Saya mahasiswa PPG Transformasi Bab 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember. Pada hari ini, Kamis, tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Al-Irsyad Al-Islamiyah Jember, kelas 4D, dengan materi sholat Jumat. Jika nanti pada video saya terdapat kesalahan kata maupun perbuatan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Bapak Ibu dosen dan selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah, ini bi khair wa afiyah. Di sini hari ini siapa yang tidak masuk? Tidak ada. Masuk semua ya? Sehat semua ya? Habis Enviro? Ya. Senang Enviro kemarin? Kemana? Pasar. Ke pasar. Berarti tawar-menawar ya? Oke. Sebelum Ustazah mulai, Ustazah pengen ice breaking dulu. Sudah diajarin sama Selasik ya? Tepuk 1, tepuk 5, tepuk 3, tepuk 3. Ada yang salah? Lagi ya, tepuk 5, tepuk 3. Ada yang bingung, ulang lagi. Tepuk 3, tepuk 3, tepuk 5. Oke, terima kasih. Ustazah akan mulai pembelajaran hari ini. Materi apa? Materi fikih tentang apa? Sholat Jumat. Tujuan kita mempelajari sholat Jumat yaitu menjelaskan sholat Jumat dan hukum sholat Jumat. Yang kedua, menyebutkan sunnah-sunnah hari Jumat. Kalian mencatat sesuai dengan kemampuannya kalian. Ini kelompok ya, kelompok aja. Ini bisa ke belakangan boleh. Ini satu kelompok ya, banyak sekali nih boysnya. Nah, Ustazah, dengarkan dulu. Ingin sebelum mempelajari, kalian menuliskan sesuai dengan pengetahuan kalian. Tidak harus benar, tapi sesuai dengan pengetahuan kalian. Oke, siap? Ya. Kalau tidak tahu, kalian bisa komunikasi dengan temannya. Oke? Oke. Nah, tahukah kalian apa itu sholat Jumat? Ya, silakan tuliskan dulu. Saya kasih waktu 20 detik untuk menjawab. Tahukah kalian sholat Jumat itu apa? Silakan ditulis semampunya. Semampunya. Jika kalian memiliki pendapat lain selain di buku, boleh. Sesuai dengan pengetahuan kalian. Oke. 4, 3,
2, 1. Letakkan pensilnya. Siapa yang sudah menyelesaikannya? Angkat tangan. Kelompok 1 sini ya. Kelompok 2 sini. Kelompok 3 sini ya. Ya. Dari kelompok 1. Apa sholat Jumat? Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dilakukan pada waktu duhur. Oke, ada tambahan lagi mungkin dari kelompok 2? Oke. Terus ada lagi? Mungkin yang lengkap? Ya silakan, yang dituliskan. Pak Wardah? Yuk. Oke, jawabannya sama. Kenapa? Karena kalian lihat buku. Misalkan tidak lihat buku, coba. Mungkin ada tambahan lagi? Sholat Jumat apa? Ayo, Mas kecil. Angkat tangan barusan. Apa? Sholat 2 rakaat pada waktu duhur di hari Jumat. Oke, pintar, bagus sekali. Apa Mbak? Sholat 2 rakaat yang dilakukan pada waktu duhur di hari Jumat dan Iya, pintar sekali jawabannya. Kelompok 2 sudah menyempurnakan dari kelompok 1. Sip, tepuk tangan buat kelompok 2 dan 3. 1. Sip, pintar. Ya, kita bahas tentang sholat Jumat. Sholat Jumat itu sholat 2 rakaat yang dilakukan di hari Jumat pengganti sholat duhur. Terus kemudian dilakukan oleh laki-laki yang sudah balik. Nah, pintar. Terus kemudian pertanyaannya yang kedua. Silakan bisa dicatat. Kerja kelompok, bentar ya, sebelumnya kerja kelompok itu dikerjakan bersama. Ya. Terus pertanyaan yang kedua yaitu kapan pertama kali sholat Jumat dilakukan? Yuk, 20 menit dari sekarang ya. 20 menit, 20 detik, maaf. 20, 19, 18, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, ada di buku. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, silakan kelompok 3 dulu. Di mana? sholat Jumat dilaksanakan pada perjalanan hijrah. Hijrah. Hijrahnya Nabi Muhammad. Pintar. Ketika apa? Ya. Ketika perjalanan Nabi Muhammad ketika hijrah, ya. Pertanyaan ketiga, sudah siap? Oke. Nah, ini hukum sholat Jumat. Hukum sholat Jumat ini, oke, sudah? 10 ya, 5 ya? Gampang ini soalnya. 5, 4, 3, 2, 1. Tet, siapa dulu? Kelompok siapa dulu? Kelompok 2, oke. Hukumnya? Wajib. Terus kelompok 1? Wajib. Kelompok 3? Hukum sholat Jumat wajib bagi laki-laki yang sudah balik. Oke, sempurna sekali. Kelompok 3, tepuk tangan buat kelompok 3. Hebat sekali. Kita lewati. Nah, hukum sholat Jumat itu wajib bagi siapa? Nah, bagi kaum laki-laki. Siapa yang di sini tidak sholat Jumat? Yang laki-laki sholat Jumat semua ya. Berarti kalau tidak sholat Jumat berarti perempuan. Nah, ini sholat Jumat itu wajib bagi laki-laki kecuali siapa aja? Budak, wanita, anak kecil, dan orang yang sedang sakit. Budak itu apa sih? Ada yang tahu budak tuh? Hah? Pembantu? Tanpa dibayar, tanpa digaji. Kalau di zaman dahulu
ada namanya budak itu bisa diperjualbelikan. Misalkan A adalah budaknya si B, A ini bisa dijual ke C. Berarti si A dapat uang dari C dan ya benar, si A itu dijual ke C, terus yang C membayar ke B. Tuh, itu tidak dibayar, tidak tidak dipulangkan ke rumahnya. Intinya kerja tanpa dibayar. Ya. Itu budak yang zaman dahulu. Terus nah, ini amalan sunnah di hari Jumat apa saja? Ada di situ. Ya, menggunakan wangi-wangian. Ini tapi khusus untuk laki-laki, untuk wangi-wangian ya. Untuk wangi-wangian. Membaca surat Al-Kahfi, apalagi yang kelompok 1? Membaca salawat Nabi. Membaca salawat Nabi. Terus apa lagi? Memperbanyak doa. Terus berhias. Maksudnya berhias itu bagaimana? Menggunakan pakaian yang rapi dan bersih. Setelahnya berpakaian yang rapi, bersih, memakai wangi-wangian, terus pergi ke sholat Jumat. Terus setelahnya datang, ngapain? Sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Jika sudah selesai, khutbah akan dimulai dan mendengarkan. Siapakah yang seperti itu setiap hari Jumat? Yang laki-laki, bukan perempuan loh ya. Yang laki-laki. Apakah ketika langsung khutbah baru masuk, baru datang? Benar. Yang cowok-cowok ini, ya apa? Enggak. Sebelumnya khutbah berarti ya. Insya Allah berarti solih-solih semua ini. Oke. Nah, syarat sholat Jumat. Syarat sholat Jumat itu ada 2 sebenarnya, Nek. Syarat wajib dan syarat sah. Ustazah akan bahas syarat wajibnya aja. Oke. Coba dibacakan Mbak Kenzi namanya? Kenzi. Silakan yang pertama. Islam. Oh. Balik, berakal, merdeka, laki-laki, sehat, Bermukim. Oke. Islam, yang berarti agamanya Islam. Kalau Kristen bagaimana? Nggak usah ya, nggak perlu dan tidak boleh. Kalaupun dia melaksanakan tidak mendapatkan pahala, benar. Sama dengan puasa ya. Yang kedua, balik. Apa balik? Balik untuk matanya saat mencapai usia dewasa. Intinya satu, dewasa. Kalau berakal, tahu kan? Kalau berakal berarti sudah tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau merdeka, nih ada yang tanya tadi, merdeka itu apa, Us? Apa? Merdeka itu yang tadi itu tidak dijadikan budak. Nah, itu namanya merdeka. Berarti sudah mendapatkan penghasilan sendiri, tidak dijadikan budak oleh orang lain. Terus yang ke apa? 5. Benar. Laki-laki. Intinya sudah laki-laki. Kalau perempuan tidak wajib. Yang selanjutnya sehat. Terus selanjutnya apa maksudnya ini bermukim? Apa bermukim? Apa? Hah? Ada yang tahu? Taju? Zakir? Bermukim itu berarti kita berada di tempat itu, tinggal di situ, tidak sedang melakukan perjalanan. Namanya bermukim. Tapi sekarang sudah banyak masjid-masjid ya. Kalau misalkan mau sholat Jumat tinggal berhenti saja. Kalau dulu kan jarang. Nah, ini namanya bermukim. Sudah? Paham? Apa tadi syarat sholat Jumat? Syarat wajibnya apa? Islam. Kedua, balik, berakal, merdeka, terus sehat, terus bermukim. Apa tadi? Bermukim?
bertempat tinggal di situ. Ya? Kalau misalnya lagi sakit, lagi sakit, itu kan nggak wajib sholat Jumat. Iya, tadi ada yang sudah disebutkan kan? Iya. Yang di apa? Bisa diganti sama zuhur. Iya, diganti dengan sholat duhur karena itu wajib dilaksanakan. Ini syarat sahnya. Nah, syarat sahnya itu apa? Misalkan dilaksanakan di hari Sabtu, boleh nggak? Nggak boleh. Dilaksanakan asar, boleh nggak? Nggak boleh. Berarti harus ketika zuhur dan di hari Jumat. Kalau di lain hari tidak boleh. Dilakukan secara berjamaah. Kalau berjamaah 2 orang boleh nggak? Sholat Jumat itu. Padahal sholat jamaah itu minimal 2. Boleh nggak? Boleh nggak? Ayo, siapa yang bilang boleh? Angkat tangan. Ayo, angkat tangan tuh bukan gini dong. Yuk. Nggak angkat tangan. Oke, berarti boleh apa tidak boleh? Tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena minimal 40 orang. Berarti kalau kurang dari 40 bagaimana, Us? Tidak boleh. Tidak masuk sholat. Iya, tidak sah. Karena ini syarat sahnya. Tidak sah. Iya. Berarti kalau kurang dari 40 berarti gimana caranya? Nah, boleh mencari masjid lain yang jamaahnya sudah mencukupi. Pintar. Terus yang keempat, dilaksanakan setelah melaksanakan 2 khutbah. Nanti khatib itu akan berkhutbah 2 kali. Setelah itu baru melaksanakan sholat Jumat. Paham ya di sini ya? Nah, keutamaan sholat Jumat. Ada Ustazah minta tolong, Mas Pandu, kelihatan enggak tulisannya? Kelihatan enggak? Kurang besar ya? Oke, sebentar ya. Oke, Mbak, siapa namanya ini? Maira, kelihatan enggak? Kelihatan enggak? Taan aja ya. Sudah lupa nggak dikirimkan. Nah, kelihatan enggak? Oke, silakan dibaca Mbak Humairah. Pertama, keutamaan sholat Jumat. Terus, stop. Ustazah minta tolong lagi. Mas Ken, baca Mas Ken. Terus, Mas Kutsi. Oke. Terus terakhir, ayo Mas. Jadi memperkuat persaudaraan dan semangat keislaman dalam jamaah. Oke, pinter. Nah, yang pertama yaitu hari Jumat adalah hari yang paling utama dalam Islam. Hari yang paling baik. Semua hari itu baik, tapi yang paling baik adalah hari Jumat. Nah, setelah Jumat menjadi penghapus dosa-dosa kecil antara 2 Jumat. Berarti 1 minggu yang akan datang. Ya. Orang yang datang lebih awal mendapat pahala lebih besar seperti berkorban hewan ternak seperti sapi, kambing. Kalau ayam bisa dikorbankan enggak? Katanya nggak bisa. Berarti kayak kambing, unta, sapi. Nah, pahalanya besar. Terus yang terakhir, menjadi momen memperkuat persaudaraan dan semangat keislaman dalam jamaah. Intinya apa itu? Kita kan berjamaah ya, bersama-sama. Semua melaksanakan takbir, semuanya takbir. Nah, itu akan memperkuat persaudaraan. Nanti pulang dari jamaah ngobrol, membicarakan sesuatu yang baik. Nah, itu yang akan memperkuat persaudaraannya. Paham ya dari sini ya? Oke, Ustazah mau kasih game. Ustazah tadi sudah mengasihkan gunting sama
lem setiap kelompok. Sekarang Ustazah mau kasih tugas dan game. Setiap kelompok akan mendapatkan satu. Sebenarnya ya, ini. Kalian tulis nama kelompoknya dulu. Oke, nama kelompoknya terserah kalian mau tulis kelompok matahari boleh, surga boleh, ini ya. Tulis ya. 2 menit cukup? Cukup ya. Anggota kelompoknya. Oh, jatuh. Oke. Kita pinjam pensil ya. Kelompok sini kelompok berapa? Kelompok 1 ya? Kita tulis sebelah sini dah. Ini kelompok 1. Kelompok 2 di tengah. Jadi tidak ada yang mengambil di kelompok lain. Bebas, boleh apa aja. Sudah? Ustazah hitung sampai 10. Harus selesai semua ya. 1, 2. Ayo kamu. Boleh. Terserah kalian dah. 3, 4, 5, 6. Sudah. 7. Yang penting pertama itu nama anggota kelompoknya. 8, 9, 10. Tet. Udah? Sudah? Oke. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, sudah konsentrasi ya. Sekarang tugasnya kalian, gamenya seperti ini. Ustazah sudah kasihkan lembarannya ya. Di sini Ustazah punya game ubur-ubur yang memiliki kaki. Di sini ada poin-poin yang dimana Ustazah acak. Nanti kalian kelompokkan sesuai dengan indikatornya. Di situ ada indikator apa saja di atas itu? Yang tidak wajib melaksanakan sholat. Apa lagi? Terus apa lagi? Syarat wajib sholat Jumat. Keutamaan sholat Jumat. Sudah paham ya? Paham ya? Kelompok 1 paham? Tugasnya kalian dengarkan lagi. Tempel dan gunting. Tepuk 1. Tepuk 5. Oke, karena masih ada suara yang tidak mendengarkan. Oke. Nanti tugasnya, karena ini ada tugas kelompok, berarti yang ngerjakan kelompok, tidak hanya satu. Yang Ustazah nilai adalah kekompakan. Yang pertama benar, yang kedua kekompakan, yang 3 kerapian. Ingat ya, benar, kompak, dan rapi. Misalkan tulisannya tempelannya
merot sebelah nih. Nah, itu nggak rapi sudah ya. Misalkan lagi yang kekompakan, yang 4 mengerjakan, yang 2 diem, itu kompak nggak? Oke. Sudah siap? Oke. Hitungan ketiga, sudah pegang. Ustazah mau mereview lagi tentang apa yang kita bahas hari ini. Iya, mau hapus dosa-dosa kecil antara 2 Jumat. Sudah ya? Sudah? Insya Allah cukup ini saja yang sudah sampaikan. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Jangan lupa di rumah belajar yang rajin. Insya Allah nanti kita belajar tentang khutbah ya. Khutbah itu termasuk syarat sahnya sholat Jumat. Rukunnya sholat Jumat, bukan syaratnya, rukunnya sholat Jumat. Nanti kita bahas minggu depan. Dipelajari terlebih dahulu. Ketika kita masuk, kita sudah punya bekal untuk belajar ya. Oke, terima kasih anak-anak solih dan solihah. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat di dunia dan di akhirat. Cukup sekian dari Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.